tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Dalam Ekaristi ini kita bersama-sama diajak untuk mendoakan Mama Francisca Pansiango yang akan menjalani operasi pada bahu kiri dan pemangsangan gips pada lutut kanan yang akan dilaksanakan malam hari ini jam 9. Semoga operasi berjalan dengan lancar, cepat dan juga segera dipulihkan. Kita bawa intensi kita masing-masing dalam Ekaristi Suci sore hari ini. Dan marilah di hadapan Tuhan yang Maha Belas Kasih, kita mohon pengampunan dan kerahimannya untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus, uskupmu yang hari ini kami peringati, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun kematiannya. Perbaharuilah dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan Ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia,
namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Siapakah di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan,'
Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu hari Minggu, saya bersama dengan Romo Joko Susilo yang sekarang bertugas di Uruguay, mengikuti sebuah ibadat bersama dengan saudara-saudari kita dari Saksi Yehuwa. Kami mengenal Saksi Yehuwa karena kami mau donor darah di rumah sakit Sarjito. Sambil menunggu giliran, ternyata ada 2 cewek cantik, hilir mudik gitu ya. Kesana kesini sambil bawa buku yang agak banyak. Ternyata mereka membawa majalah. Kemudian menawarkan kepada kamu, ini ada majalah bagus itu. Karena ceweknya cantik-cantik, kami tertarik gitu ya. Ya, tertarik, kemudian kami menerima majalah itu. Kemudian diajak untuk ikut ibadat. Dan karena penasaran, dari antara kami diskusi, siapa ini minggu besok yang mau ikut ibadat? Akhirnya saya dengan Romo Joko Susilo, waktu itu kami masih frater. Kami sampailah di sebuah rumah, lantai 1, rumah seperti rumah biasa, tapi ternyata 2 lantai. Nah, di depan rumah itu ada penjaganya. Kemudian kami naik ke lantai 2 dan kami ikut ibadah di sana. Dalam ibadah itu yang mengajar, ya pemimpinnya mengajar tentang hidup setelah mati. Pemimpinnya itu mengajarkan bahwa semua orang yang sudah mati akan masuk di bawah bumi. Gitu ya. Jadi semua orang mati itu akan tinggal di bawah bumi. Namanya Seol. Siapapun yang sudah mati pokoknya tinggal di sana. Entah ganteng, entah cantik, kaya atau miskin, baik atau jahat, masuk dalam satu tempat. Namanya Seol, seperti itu. Kemudian setelah ibadat masih ada pengajaran. Waktu itu yang diajarkan adalah tokoh tentang Henok. Tapi dalam sesi pengajaran itu Romo Joko Susilo sedikit berpendapat. Lah kalau kemudian semua orang mati masuk di tempat yang sama, apa gunanya saya berbuat baik? Lebih baik saya mencuri, lebih baik saya korupsi, lebih baik saya tidak jujur, lebih baik hidup saya ugal-ugalan, toh nanti dimasukkan dalam tempat yang sama di bawah bumi itu ya, namanya Seol. Tapi itulah salah satu ajaran pandangan saudara-saudari kita. Ya. Dalam gereja kita, gereja Katolik tidak demikian. Ya. Termasuk juga dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan dari kitab Kebijaksanaan. Perikopa hari ini menjadi salah satu dasar akan ajaran api penyucian. Dikatakan demikian. Setelah disiksa sebentar mereka menerima anugerah yang besar. Sebab Allah hanya menguji mereka lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi setelah disiksa sebentar mereka menerima anugerah besar. Ternyata antara manusia baik dengan manusia tidak baik, manusia yang tidak baik dikatakan tadi dipengaruhi oleh setan, itu dibedakan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar di hadapan Allah
Meskipun sudah benar di hadapan Allah, mereka ternyata tetap punya dosa. Mereka akan mendapat anugerah besar. Tetapi sebelumnya mereka akan mengalami siksaan sebentar. Nah, sebentarnya itu seberapa nggak tahu ya. Apakah 1 hari atau sebulan atau 3 tahun atau 10 tahun nggak ada yang tahu. Tapi hanya disiksa sebentar kemudian menerima anugerah Allah. Menerima anugerah yang besar. Dan dilanjutkan demikian, laksana emas dalam dapur api diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka memang api penyucian selalu digambarkan seperti suasana yang ada nyala apinya, dimurnikan, disucikan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ajaran tentang api penyucian bukan hanya ajaran omong kosong, karang-karang saja. Tetapi memang ada dasarnya dari kitab suci. Salah satunya adalah kitab kebijaksanaan yang tadi kita dengarkan. Lewat perikopa ini kita disadarkan kembali bahwa dosa selalu membawa konsekuensi. Dosa tetaplah dosa. Dosa bukan sesuatu yang harus kita anggap remeh, tetapi memang perlu kita perhatikan karena akan selalu membawa konsekuensi. Entah konsekuensi saat ini selama kita hidup di dunia, entah konsekuensinya nanti setelah kita meninggal, setelah kita berpulang. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus melakukan pertobatan dan hidup berkenan di hadapan Allah lewat perkataan, perbuatan, dan juga hidup berbagi kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah menguduskan persembahan ini yang kami hunjukkan dengan hati gembira untuk menghormati Santo Martinus. Semoga kami senantiasa hidup dalam bimbingan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Alosius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin.
Apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya bagiku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu seperti Santo Martinus, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Doa malaikat Tuhan.